Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Nah, pagi ini saya berada di lab motor listrik di modul yang sama seperti sebelumnya. Nah, hari ini kita mencoba mengeksplor lebih jauh bagaimana caranya kita menampilkan kecepatan sebuah motor listrik di HMI. Ya, kemarin kita sudah ada satu video untuk satu cara gitu ya, bagaimana menampilkan kecepatan motor listrik di HMI. Nah, di sini saya akan menggunakan cara kedua ya, cara yang lain yang biasanya memang digunakan di PLC Omron, yaitu dengan perintah PRV ya. Nah, di sini sedikit saya modifikasi untuk modulnya. Jadi kemarin kita menjalankannya untuk motor AC 3 pas ini kita menggunakan inverter ini dari tombol start yang ada di panel. Nah, nanti saya akan menjalankan motor listrik yang ada di sini dengan menggunakan tombol start yang ada di HMI. Ya, di sini sudah saya desain HMI-nya. Terus kemudian ada tombol start, tombol stop. Ini motornya. Kemudian ini adalah pembacaan RPM-nya, ya. Nah, untuk mendeteksi kecepatan kita menggunakan sensor. Di sini kita menggunakan sensor induktif, kita menggunakan yang PNP, ya, sehingga nanti akan menentukan wiringnya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana wiringnya. Terus kemudian inverternya kita menggunakan Panasonic VF0, motor AC 3 pasnya ini adalah 1 horsepower. Nah, kita menggunakan PLC CP1E N40DT D, ya. Terus kemudian untuk input outputnya sudah kita sambung, ya. Kita hanya butuh satu input, yaitu di input high speed input yang terkonek dengan sensor kita. Jadi high speed input yang kita pakai high speed input 0. Jadi nanti di alamat 0.00. Terus sedangkan outputnya, ya, outputnya ini terhubung ke digital input yang ada di inverter, ya. Kita ke port 5, ya. Sedangkan common-nya dari port 3, ya, yang ada di inverter. Jadi seperti itu. Terus kemudian parameter inverter juga harus kita atur supaya bisa dikendalikan dari luar. Oke, nanti kita juga harus setting parameter yang ada di PLC untuk high speed input. Seperti itu settingnya yang harus kita lakukan. Nah, kita akan mencoba ini ya. Kita akan mencoba. Nah, ini akan saya coba. Jadi kita akan menjalankannya dari sini. Ini ada tombol start, ya, yang ada di HMI kita. Terus kemudian pengaturan kecepatannya kita menggunakan potensio yang ada di internal di dalam di sini. Nah, sedangkan RPM-nya akan terbaca di sini. Ini Anda lihat, ini sekitar 900 RPM. Jadi kalau ini saya stop, maka motor akan berhenti. Jadi motor berjalan, maka di sini indikator motor akan berubah menjadi kuning. Ya, kita sudah tidak bisa menjalankan dari sini, menjalankannya dari HMI yang ada di sini. Oke, kalau ini saya putar maksimal, maka di sini 50 Hz yang ada di inverter akan dikonversi ke RPM yang ada di motor, sedangkan sensor di sini membaca ya, frekuensi putaran, berapa putaran dalam 1 detik, kemudian dikonversi menjadi putaran dalam 1 menit, yaitu RPM. Ini adalah 1500 RPM. Nah, bagaimana caranya, wiringnya? Mari kita lihat bersama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, mari kita lihat lebih detail bagaimana hardware yang kita gunakan. Dari belakang di sini sudah saya berikan beberapa catatan untuk membantu diskusi kita. Nah, jadi kita memiliki PLC CP1E N40DTD. Terus kemudian kita memiliki inverter, kita menggunakan Panasonic VF0. Kita mempunyai motor AC 3 pas, ini 1 horsepower. Ini disambungkan secara delta karena ini 3 pas 220 volt. Ya.
Terus kemudian semuanya sudah kita sambungkan, ini powernya, ini motornya. Terus kemudian ini power untuk PLC-nya, kita menggunakan DC, sedangkan ini adalah sensor induktif PNP, ya maka common ini harus negatif. Ini kita hubungkan ke 00, ini adalah high speed input counter. Sedangkan ini adalah output PLC, kita 100.00 ini kita koneksikan ke port 5, ini untuk menjalankan secara forward. Sedangkan common yang ada di PLC untuk COM 0 ini kita hubungkan dengan terminal 3. Nah, sedangkan di HMI secara virtual kita nanti akan ada tombol start, tombol stop, dan juga motor, gitu ya. Terus kemudian di sini tampilan RPM ya, di sini ada keterangannya RPM bahwa angka di sini nanti menunjukkan adalah RPM. Jadi tombol start itu nanti akan terhubung ke program kita W00 gitu ya. Jadi di sini adalah W0.00, sedangkan tombol stop ini nanti W0.01, sedangkan motor nanti di sini di 100.00. Sedangkan RPM nanti karena di sini bacaan frekuensinya nanti di D0 dan RPM-nya di D10, maka di sini ada di D10. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Software yang kita gunakan CX Designer untuk desain HMI-nya, CX Programmer untuk memprogram PLC-nya. Hardware yang kita butuhkan selain PLC, HMI, dan inverter serta motor, kita butuh USB kabel untuk download output program PLC, RS232 kabel untuk komunikasi antara PLC dan HMI, sedangkan USB itu RS232 converter itu untuk konversi RS232 ke USB yang ada di laptop kita. Nah, saya katakan di sini ada setting penting karena kita menggunakan high speed input ya. Kalau ini tidak disetting high speed input maka akan berlaku normal di situ. Maka kita perlu setting gitu ya. Nah, settingnya adalah di built-in input itu di use high speed counter 0 kita centang gitu ya. Maka di sini akan berfungsi sebagai high speed input counter 0. Nah, di situ ada settingan, ya counting mode-nya kita pilih linear, sedangkan reset kita pilih software reset, sedangkan input setting kita pilih increment pulse input. Jadi kita hanya mendeteksi setiap kali ada pulsa saja naik terus gitu ya. Nah, sedangkan inverter di sini ada parameternya, karena kita ingin menjalankan dari luar, maka P08 ini kita setting 5. Dengan P09 kita setting 0, artinya nanti kecepatan kita atur dari potensio yang ada di inverter. Gitu ya. Nah, terus kemudian untuk programnya, ini program PLC-nya. Program di atas itu untuk start stop motor gitu ya. Kita menggunakan internal work area 0 dan work area 1 untuk stopnya, work area 0 untuk startnya. Sedangkan 100.00 ini tadi kita koneksikan ya ke port 5 untuk menjalankan motor. Jadi kita hanya satu arah saja. Nanti kalau kita butuh dua arah maka butuh dua output, yang satu terhubung 5, yang satu terhubung ke 6. Nah, di program di sini kita ada always on flag. Di sini berarti nanti kontak ini selalu on. Gitu ya. Karena kenapa? Kita harus ini kalau tidak ada, kita langsung mengkoneksikan ke output, ini tidak diperbolehkan di dalam pemrograman PLC. Maka kita perlu menambahkan kontak di sini yang selalu on. Maka di sini kita pilih yang P on, always on flag. Ada banyak kontak di situ yang bisa Anda pilih. Terus kemudian kita menggunakan dua perintah, yaitu PRV dan perkalian. Nah, PRV di sini ada 3 parameter, P, C, dan parameter untuk datanya disimpan. Jadi P-nya itu kita pilih crash 10 karena kita akan menggunakan high speed counter 0. Ya, kita pakainya high speed counter 0. Tentunya nanti kalau kita menggunakannya tidak high speed counter 0, di sini parameternya tentunya akan berubah.
ya. Nah, sedangkan crash 33 ini kita akan mengambil sampling setiap detik. Nanti ada beberapa parameter, ada 11, ada 13, ada 23 dan 33. Nah, kita pilih 33, artinya setiap detik nanti berapa pulsanya yang muncul. Nah, pulsanya yang muncul itu disimpan di D0. Nah, D0 ini nanti adalah frekuensi, jadi pulsa per detik. Jadi atau putaran per detik, karena di sini kita pakai satu sensor yang mendeteksi satu kali putaran akan ada satu pulsa. Maka di sini nanti identik dengan pulsa per detik. Sedangkan kita yang ingin kita tampilkan kan RPM, pulsa per menit. Nah, untuk merubah detik ke menit, maka kita perlu mengalihkan harga di D0 ini dengan angka 60. Ya, maka di sini kita butuh perkalian yang merubah dari putaran per detik dikalikan dengan 60 merubah detik menjadi menit, maka ini menjadi RPM atau putaran per menit. Seperti itu. Jadi ini yang kita lakukan. Mari kita lihat secara langsung di hardware-nya. Semoga bermanfaat. Mari kita ikuti. Oke, mari kita buka programnya. Kita buka CX Programmer. Ya. Nah, tadi saya sudah membuat programnya, jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Di sini kita menggunakan high speed input di sini. Nah, ini adalah programnya. Mungkin saya kecilkan sedikit. Nah, kita lihat di sini, ini adalah program sesama seperti yang tadi saya sampaikan di papan tulis tadi, bahwa ini adalah W0 untuk start, W0.01 untuk stop, dengan 100.00 ini untuk motor on, ya. Terus ini kita latching di 100.00. Terus kemudian ini always on flag di sini kita hubungkan dengan PRV yang ada di sini, ya. PRV di sini kita mungkin akan beli keterangan supaya mudah. Ini adalah frekuensi, ya, frekuensi. Oke, sedangkan yang di sini nanti adalah hasilnya adalah RPM. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat PRV, ya, kita lihat detail, maka kita bisa lihat di instruction help detail yang ada di sini, kita bisa melihat, ya, bahwa PRV di sini read the high speed counter PV present value and push output PV, ya. Jadi kita ada 3 parameter P, C dan D. P itu adalah port specifier-nya, C itu adalah control data, sedangkan D itu adalah nanti datanya akan disimpan di data memori yang ada di sini yang D, ya. Nah, maka di sini ada berapa pilihan. P-nya ini bisa kita isi beberapa, tetapi kita isinya adalah high speed counter 0 karena kita menggunakan high speed counter 0. Maka kita isi crash 10 tadi. Kenapa kok bisa kita isi crash 10? Karena kita menggunakan high speed counter 0. Terus kemudian untuk C-nya ini kita kalau P itu 0.010 high speed counter 0, maka kita bisa C-nya bisa 13, 23 dan 33. Nah, kita menggunakan yang 33 di sini 1 detik sampling method. Jadi setiap detik nanti kita sampling. Kalau nanti isinya 23 berarti 100 milisecond, kalau 13 10 milisecond. Nah, sedangkan D-nya adalah untuk menyimpan datanya. Dia menggunakan 2 words, yaitu kalau kita simpan di D0 maka digunakan D0 dan D1. Kemudian untuk perkalian, maka kita di sini yang 420 kita menggunakannya, ini multiplies 4 digit sign hexadecimal data and or constant. Jadi kita akan mengalihkan MD dengan MR, hasilnya disimpan di R yang ada di sini, ya. Itu keterangannya.
di sini ada contoh-contoh datanya, maka kita nanti akan mengalihkan data yang kita dapatkan dari PRV dengan suatu angka tadi 60 untuk diubah menjadi RPM. Jadi itu untuk programnya, sedangkan untuk settingnya, nah ini adalah settingnya, kita built-in input, kita use high speed counter 0, linear mode, software reset, dan increment push input. Ini untuk yang PLC-nya. Jadi nanti caranya kita memprogram, maka yang perlu dilakukan adalah download settingnya dulu, ya. Kita download settingnya. Jadi kita settingnya di download, kemudian kita OK, maka ini settingnya sudah di download, dan selanjutnya kita perlu mematikan, ya. Kita perlu mematikan PLC-nya, ya. Kita restart PLC-nya, dan kemudian kita hidupkan kembali. Ya, baru kemudian kita download adalah programnya, ya. Ini kita download programnya, tapi settingnya tidak perlu di-download, ya. Oke, maka kita download programnya. Oke, terus kemudian kita menggunakan yang CX Designer-nya. Ini kita disconnect, gitu ya. Kita menggunakan yang CX Designer. Ini CX Designer-nya. Nah, saya sudah punya programnya juga. Ini PRV command. Oke ya. Jadi di sini ada tombol start, ada tombol stop, kemudian motornya, kemudian ini adalah datanya RPM, ini adalah RPM-nya. Jadi yang tombol start ini kita hubungkan ke alamat W00, ya. Kemudian kita pilih color shift-nya, kasih labelnya tombol start. Itu yang penting. Tombol stop juga sama W01, ya. Ini kita set di W0.1. Terus kemudian color shift-nya, terus kemudian labelnya adalah tombol stop. Oke, kemudian ini untuk motornya jadi 100 ini. Terus kemudian ini bisa kita pilih, nanti kita pilih yang CIO 100. Kemudian labelnya kata kasih motor, color shift-nya kita kalau nanti menyala warnanya kuning. Oke, ini adalah datanya. Tadi RPM-nya disimpan di D10, maka data memori 10, terus kemudian desimal, integer, sign 1 word, itu ya. Ada 4 huruf saja formatnya. Ini kita oke. Nah, ini untuk di sini adalah label, gitu ya. Kita menggunakan label saja. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita akan bisa tools, kita tes di sini. Ya, kita simpan dulu. Nah, kita koneksikan ke PLC. Terus kemudian kita set command-nya. Sekarang kita masuk ke command 5. Ini Anda bisa cek di device manager. Di sini akan muncul otomatis. Kemudian kita start. Ya, ini adalah tampilannya. Jadi kalau kemarin kita startnya dari dari inverter, sekarang kita bisa start dari sini. Ini kalau saya start, maka ini motornya akan berputar. Ini 1500 RPM. Kalau stop, dia berhenti. Ya, oke. Kalau saya start lagi, nah kita bisa mengatur dari dari potensio yang ada di inverter. Seperti itu, sehingga kita sekarang memperoleh 540 RPM. Nah, ini kita stop. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih dan tetap semangat. Oke, kita lihat sekarang lebih detail. Ini sensornya, Anda lihat di sini.
Ini inverternya, ini adalah PLC-nya, ya. Terus kemudian ini adalah port untuk inverternya, sedangkan di sebelah sana, ya, ini kita lihat ke sana, ini adalah power supply dan ini adalah input output PLC, ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke sini. Ini adalah HMI-nya yang ada di dalam laptop kita secara virtual. Nah, di sini kalau saya tekan, ya, saya lihat di sini, saya dekatkan ke sini, ya. Kalau ini saya start, maka motor akan berputar. Di sini menunjukkan RPM-nya. Nah, kita bisa mengatur untuk putaran motor ini dideteksi sensor. Anda lihat di sini, ini putarannya bisa kita atur, ya, bisa kita atur. Kemudian kita bisa percepat. Maka tampilannya di sini juga akan semakin cepat. Ini sehingga maksimal 1500 RPM. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.